Pecco Bagnaia tertusuk di awal MotoGP 2025. Meskipun tes pramusim telah memperkirakan bahwa Marc Marquez akan memulai balapan di depan rekan setimnya dalam debutnya bersama tim pabrikan Ducati, putaran pertama musim ini di Thailand ternyata berjalan lebih buruk dari yang diperkirakan untuk juara 2022 dan 2023 tersebut. Setelah gagal lolos ke Q2 pada Jumat, ia berhasil melewati Q1 pada Sabtu dan menempati posisi ketiga di grid. Posisi di mana pembalap asal Turin tersebut finish tak jauh dari Marquez, sang pemenang sprint race dan balapan minggu. Di antara mereka ada Alex Marquez yang menampilkan performa fantastis dengan Desmos edisi GP24. Meskipun perjalanan masih panjang di tahun 2025, tidak kurang dari 42 balapan yang tersebar di 21 Grand Prix, ada spekulasi bahwa ini bisa menjadi gambaran musim ini. Namun di Ducati, mereka sudah berpikir membantu Bagnaia untuk berkembang dan mencapai level yang biasa dicapai dalam beberapa tahun terakhir. Menjadi salah satu pembalap tercepat dan mencapai tonggak sejarah seperti 10 kemenangan di hari Minggu yang diraih sepanjang 2024. Dalam wawancara dengan GP1, manajer tim dari skuad resmi Ducati David Tardosi menjelaskan bahwa tanggung jawab ada di tangan pabrik Borgo Panigale untuk membantu jagoan mereka menemukan kembali sensasi dengan mesin GP24 untuk kembali ke puncak klasemen. Perlu diingat bahwa Bagnaia sendiri yang selama musim dingin tidak menunjukkan banyak hal dalam hal waktu tercepat. Mungkin lebih fokus pada pengujian GP25 menunjukkan kekecewaannya akhir pekan lalu di Chang. Pirelli akan menjadi pemasok ban resmi untuk MotoGP mulai tahun 2027 dengan durasi kontrak 5 tahun hingga tahun 2031 inklusif yang saat ini sedang diselesaikan. Akan bertepatan dengan era baru untuk olahraga ini saat motor MotoGP baru dan peraturan teknis memulai debutnya pada tahun 2027. Strategi memiliki satu pemasok di pedok akan memberikan jenjang pengembangan yang sempurna bagi para juara masa depan untuk mengasah keterampilan mereka dalam perjalanan mereka menuju puncak. Rincian lebih lanjut tentang alokasi dan spesifikasi ban yang akan dipasok oleh Pirelli akan segera diumumkan. Pirelli saat ini memasok Moto2, Moto3 dan sebagian besar Road to MotoGP. Sekarang kehadiran mereka dalam olahraga ini akan meluas ke puncak balap MotoGP dan ke Moto2. Michelin akan tetap menjadi pemasok eksklusif untuk MotoGP dan Moto2 hingga berakhirnya peraturan teknis saat ini pada penutupan musim 2026. Selama 2 musim berikutnya, Michelin akan terus menyediakan dukungan teknis, produk, dan teknologi kelas dunia guna memastikan keselamatan, performa, dan balapan yang menjadikan MotoGP olahraga paling seru di bumi. Sebagai pelopor balap motor listrik kelas dunia, Michelin akan tetap berkomitmen pada Moto2 sepanjang tahun 2025 dan 2026. Terus berinovasi dan membuat bannya yang sudah menggunakan sebagian besar bahan terbarukan dan daur ulang menjadi lebih berkelanjutan. Pedro Acosta belakangan ramai menerima komentar negatif di media sosial usai seri pertama MotoGP Thailand 2025 usai. Pembalap KTM itu dikritik karena sempat melontarkan komentar tengil pada Marc Marquez yang kenyataannya tampil lebih baik dari dirinya. Saat diwawancarai La Revuelta, Pedro sempat ditanya soal Marc Marquez dan dengan tengilnya ia menjawab siapa. Ia seolah tidak mengenali Marquez dan memilih fokus pada persiapannya sendiri. Tapi pada saat seri Thailand, Marquez menyapu bersih kemenangan di sesi sprint dan balapan utama. Sementara Acosta tak berhasil meraih podium. Pedro Acosta pun lantas mendapatkan banyak komentar yang menyindir ucapannya. Melihat apa yang terjadi pada Acosta, Oscar Haro pun memberikan pendapatnya. Menurutnya, Acosta mengalami kerugian akibat wawancara tersebut. Tapi bagaimanapun wawancara itu memang dilakukan bukanlah hal serius. Sangat disayangkan orang-orang menanggapi ketengilan Pedro Acosta dengan terlalu serius. Menurut Haro, dalam situasi saat ini Acosta berada di posisi layaknya Lorenzo di era Valentino Rossi. Karena itu, Acosta untuk melawan pembalap seperti Rossi atau Marc Marquez, Acosta sebaiknya tidak memberikan komentar yang bernada menyerang. Terlepas dari masalah sikap yang berakhir jadi pembicaraan publik, Acosta tidak berada di tim yang tepat. Akibatnya, Acosta tidak bisa menunjukkan potensi maksimalnya. Jika Acosta memiliki motor yang sama dengan Marquez, mungkin ia berpotensi besar meraih gelar juara dunia. Meski begitu, Acosta harus terus menunjukkan potensi miliknya ketimbang berusaha tampil tengil layaknya pembalap tertentu.
Yamaha, satu-satunya pabrikan MotoGP yang masih menggunakan mesin 4 silinder segaris, tengah mengembangkan mesin V4 baru untuk masa depan guna mengurangi ketertinggalan dalam hal kecepatan puncak dan akselerasi keluar tikungan dibandingkan para pesaingnya. Dengan aturan baru yang akan diberlakukan pada tahun 2027, perubahan ini kemungkinan akan menjadi keharusan bagi semua tim. Sejak keluarnya Suzuki dari MotoGP pada tahun 2023, Yamaha menjadi satu-satunya tim yang menggunakan konfigurasi mesin 4 silinder segaris. Meskipun konfigurasi ini menawarkan pengiriman tenaga yang lebih halus dan kecepatan tikungan yang lebih baik, ciri khas dari motor WRC M1, Yamaha kini mempertimbangkan untuk beralih ke mesin V4. Berdasarkan status konsesi yang dimiliki, Yamaha sebenarnya dapat beralih ke mesin V4 selama musim 2025. Namun debut mesin V4 ini telah ditunda oleh bos tim baru Paolo Pavesio. Mengingat besarnya pekerjaan yang diperlukan untuk membangun tidak hanya mesin baru, tetapi juga sasis baru yang sesuai dengan konfigurasi V4. Mesin V4 dengan 2 blok silinder yang disusun dalam bentuk V memiliki bentuk yang lebih sempit dibandingkan mesin 4 silinder segaris. Kelebihan bentuk yang lebih sempit ini menjadi penting terkait aturan aerodinamika baru yang akan diberlakukan pada tahun 2027. Aturan baru tersebut bertujuan untuk mengurangi kompleksitas dan fenomena dirty air yang disebabkan oleh sayap aerodinamika, sehingga dapat menurunkan biaya dan meningkatkan peluang menyalip. Salah satu langkahnya adalah membatasi lebar perangkat aerodinamika yang diperbolehkan, yang akan diawasi dengan menggunakan kotak logam besar sebagai alat ukur kesesuaian. Dengan mesin yang lebih sempit seperti V4, tim memiliki lebih banyak ruang dalam batasan tersebut untuk memasang perangkat aerodinamika yang lebih besar, mempertahankan beberapa keuntungan downforce yang saat ini dinikmati. Meskipun Yamaha telah mengakui sedang mengembangkan mesin V4, mereka belum secara resmi berkomitmen untuk menggunakannya dalam balapan. Beberapa pembalapnya bahkan meragukan kebutuhan akan perubahan ini. Jack Miller baru-baru ini menyatakan bahwa mesin V4 adalah tren sesaat dan percaya bahwa mesin 4 silinder segaris yang ada saat ini sudah cukup kuat. Namun dengan aturan baru yang akan datang, Yamaha mungkin harus meninggalkan mesin